Suratul wujud. Suratul wujud ini ya kepandaian membaca wijdan. Wijdan itu intuisi, suara hati. Orang-orang kalau ingin masuk ke level suratul wijdan ini, kalau pakai Ghazali syaratnya satu, hatinya harus bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah. Mari kita lanjutkan ngaji kita. Oke, malam ini kita sudah nyampe sesi terakhir Sufi Nusantara. Bismillah, kita mulai ya. Syekh Yusuf Al-Makassari. Beliau ini hidupnya di awal abad 17, 1600 sekian. Dari namanya sudah bisa diidentifikasi kalau beliau ini dari Makassar, Sulawesi. Dari diawali dulu sebelum ke tasawuf praktisnya, orang beriman. Ini teorinya simple, mirip Ghazali. Orang beriman itu ada 4 kategori. Yang pertama, syahadat tapi tidak serius. Ya syahadat gitu aja, tidak mikir implikasi sama aplikasinya. Pokoknya syahadat, wis. Kuat ya sholat, tidak kuat ya wis. Kuat ya poso, tidak kuat ya sudah. Yang penting syahadat. Itu yang kedua awam. Oh, kebalik itu ya. Yang awam. Kalau yang pertama itu yang munafik. Kalau munafik ini ya mulutnya bilang syahadat, batinnya ndak. Kalau yang kedua, ya syahadat dalam diri tapi tidak mikir implikasi sama aplikasinya. Jangan dikira kita masih di level awam. Jangan-jangan kita munafik. Kenapa munafik? Mulut kita bilang kita yakin Allah itu ada, tapi perilaku kita sehari-hari tidak menunjukkan bahwa Allah itu ada dan la ilaha illallah. Masih banyak yang kita pertuhankan selain Allah. Berarti kita masih awam aja belum. Di munafik itu katanya Allah nomor 1, tapi gara-gara ingin dapat nilai A kamu rela nyontek. Kamu rela curang dalam ujian. Katanya Allah nomor 1, tapi ditelepon pacare suruh datang, dibela-belain gak sholat maghrib, dijamak sama Isya. Nah, itu berarti Allah tidak nomor 1. Demi pekerjaan, demi nonton bola, demi teman, demi pacar, banyak yang keinginannya Allah kamu langgar. Itu berarti Allah tidak nomor 1. Demi harta, demi uang, Allah nggak nomor 1. Bilangnya la ilaha illallah, tapi prakteknya ndak. Orang yang kayak gini bahkan awam saja belum. Masih di level munafik. Hati-hati, jangan salah. Bahkan bisa jadi ajaranmu, organisasimu, kelompokmu jadi Tuhan yang melebihi Allah. Kamu juga bisa masuk ke level munafik. Pokoknya mati hidup demi kelompok ini. Itu bodoh.
Kamu tidak berani bilang kalau kelompokku ini menghalangi jalanku menuju Allah, menghalangi kedekatanku sama Allah. Ya ndak. Sepenting apapun itu. Nah, itu baru Allah nomor satu. Tapi kalau masih banyak yang menurutmu lebih penting dibandingkan Allah, apapun itu jenisnya, bisa orang, bisa ajaran, bisa kegiatan, bisa gagasan mungkin, maka Allah belum nomor satu. Bahkan awam saja belum. Kalau yang awam ini yakin, pasti, dan dalam hidupnya juga jalan. Terus yang ketiga, kelompok khawas. Kalau kelompok khawas ini tidak sekedar yakin, tapi juga siap menjalankan semua dampak, akibat, resiko, implikasi lahir batinnya. Berarti ini orang khawas. Tidak cuma lahirnya, tapi juga lahir dan batinnya. Ini orang-orang levelnya lebih tinggi dari bahasa awam. Lebih tinggi daripada yang yakin terus sholat, yang yakin terus puasa. Sholat dan puasa itu kan lahir, implikasi lahirnya. Tapi orang khawas itu lahir dan batinnya jalan. Segala resiko dari pernyataan itu jalan. Itu namanya orang-orang khawas. Jadi khawas itu bilang I love you memang jatuh cinta. Dan tiap hari apel, kalau ulang tahun ya ngasih hadiah, kalau malam minggu ya say hello. Nah itu khawas. Kalau yang awam itu ya bilang I love you dan hatinya memang jatuh cinta. Cuma kadang-kadang kalau disuruh apel males, disuruh jemput alasan dan seterusnya. Itu masih awam. Tapi kalau yang munafik itu bilang I love you, tapi sebenarnya enggak, itu basa-basi. Tidak ada cinta di dalamnya. Itu munafik. Dan yang paling tinggi adalah khawasul khawas. Kalau khawasul khawas, khosul khawas, itu sudah level segalanya tidak penting selain dirimu. Jadi yang ada di pikiran, yang ada di hati, tindakan sehari-hari hanya Allah saja. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Hidupnya menunjukkan bahwa dia berasal dari Allah dan nanti kembali ke Allah. Kalau kalian sedang curang, sedang bohong, itu karakter Allahnya hilang. Tidak kelihatan kalau kamu itu sebenarnya dari Allah dan nanti menuju ke Allah. Jadi hidup yang innalillahi wa inna ilaihi roji'un itu hidup yang kelihatan. Orang ini kelihatan benar kalau dia hidupnya dari Allah dan untuk Allah. Jadi segala tindakan keji dan mungkar, kalau mulutmu masih bisa fahsya, bisa ngomong jelek, masih bisa maki-maki, belum mencirikan Allah, yang nanti kembali ke Allah. Masih bisa menyakiti yang lain, belum ada cirinya Allah. Harusnya hidup kita ada ciri Allahnya, karena kita lillahi wa ilaihi. Jadi makanya nanti Sunan Kalijogo, Sesiti Jenar punya konsep mati sebelum hidup. Mati sebelum hidup itu kan innalillahi wa inna ilaihi roji'un itu. Maka hidup kita harus coraknya corak Allah, ya kan? Tidak mungkin lah koruptor itu coraknya Allah. Tidak mungkin yang curang itu coraknya Allah. Tidak mungkin yang marah-marah mukuli orang itu corak Allah. Jadi itu kategori orang beriman. Ada munafik, awam, khawas, khosul khawas, atau khawasul khawas. Nah, silahkan muhasabah sendiri, kamu ada di level mana? Sudahkah awam? Ternyata awam aja belum. Jangan-jangan munafik. Atau jangan-jangan munafik aja belum. Tidak jelas. Munafik aja belum ya abot. Berarti saya Yusuf harus dikasih tahu itu. Harusnya 5. Ada pramunafik. Oke, terus sekarang masuk ke tasawufnya.
Apa sih tasawuf itu? Katanya Syekh Yusuf, at-tasawufu. Sekali-sekali Arab ya, biar ngajinya jelas. Masuk bahasa Yunani terus ya. Jadi at-tasawufu huwa tajridul qasdi ilallahi ta'ala wa akhiruhu huwa at-takhalluq bi ahlakihi subhanahu wa ta'ala. Tasawuf itu tajridul qasdi, menyatukan, menunggalkan keinginan. Bukan, kalau menyatukan kan kesannya dikumpulkan. Menunggalkan. Jadi tasawuf itu, kalau kamu sudah bisa, semua keinginanmu tidak ada, satu-satunya keinginanmu hanya Allah, berarti kamu sufi. Jadi tasawuf itu tajridul qasdi ilallah. Yang kamu inginkan satu-satunya hanya Allah. Tajridul qasdi. Tidak ada yang lain. Pingin kerjaan iya sih, pingin lulus kumlot iya. Cuma dalam rangka apa? Dalam rangka menuju Allah. Karena tujuan finalmu hanya Allah. Tidak ada yang lain. Jadi segala yang merintangi tujuanmu disingkirkan. Yang membantu tujuanmu jalan. Kalau dengan karirmu lancar, kedekatanmu sama Allah lebih terjamin, lancarkanlah karirmu. Demi semakin kamu dekat sama Allah. Tajridul qasdi. Dengan segera menikah kamu semakin dekat sama Allah. Menikahlah cepet-cepet. Nunggu apa lagi? Kan kerjaan sudah ada, apa-apa sudah mapan. Paling calonnya yang belum ada. Ya, boleh lah ya. Loh, tajridul qasdi itu maksudnya begitu. Jadi bukan kok terus anti dunia, enggak dunia-duniaan, pokoknya tiap hari ibadah. Enggak. Dunia jadikan kendaraan untuk mendekat ke Allah. Ngaji ini dunia. Dengan ngaji ini semoga kamu makin dekat sama Allah. Punya mobil semoga makin dekat sama Allah. Punya motor, dengan motor itu semakin dekat sama Allah. Kalau dengan mobil, dengan motor, dengan HP baru, dengan laptopmu yang baru semakin jauh sama Allah, ya berarti bukan tajridul qasdi. Ternyata Allah tidak satu-satunya tujuan. Gara-gara HP baru, sekarang males ngaji. Gara-gara laptop baru, sekarang males baca-baca. Tiap hari kerjaannya HP, tiap hari kerjaannya laptop. Nah berarti semakin jauh sama Allah. Sholatnya semakin ekspres, cepat ya. Ya kalau kereta api kelasnya tidak lagi ekonomi, sudah kelas eksekutif, super eksekutif, cepat. Nah itu ya karena kesusu selak ke dunia kan. Kalau kamu sholatnya semakin cepat, itu alamat kamu tidak kerasan ketemu Allah. Loh iya kan, sholat itu kan kita sedang berhadapan-hadapan loh sama yang maha kuasa, sama beliau yang paling besar. Kok kita tidak kerasan? Itu kan Gusti Allah sedihnya luar biasa. Kamu nggak menikmati sholatmu, berarti kan kamu merasa nggak nyaman dalam sholatmu. Itu mesti Allah sedih itu. Waduh. Jadi kamu lebih kerasan pegang HP. Kamu pegang HP sekali pegang dari 100% baterai full sampai tinggal 5% kamu kuat. Tapi sholat 5 menit aja. Kadang-kadang kamu diskon yang 2 menit. Ya kan? Semakin kamu pinter, sholatnya semakin cepat. Karena sudah hafal. Semakin pinter kamu ngerti yang sunnah-sunnah, wah, sudah ditinggali kabeh pokoknya sing wajib-wajib. Habis takbir, iftitah. Begitu kamu ingat, oh iftitah itu sunnah ternyata. Besok tidak iftitah lagi sudah. Habis takbir kamu langsung kan baca Fatihah. Habis Fatihah mau baca surat, nah, surat juga sunnah, langsung aja ruku. Kan tambah pinter, tambah cepet sholat. Ternyata tasbih 3 kali itu juga sunnah, sekali cukup, tidak dibaca juga cukup. Ya sudah. Jadi berarti apa? Allah tidak satu-satunya tujuan, tidak tajridul qasdi.
Kelihatannya di mana tajridul qasdi itu? Wa akhiruhu, akan kelihatan pada takhalluq bi ahlakihi, akhlaknya pasti semakin baik. Parameternya itu, indikatornya itu. Takhalluq bi ahlakillah. Kalau Allah penyayang, dia makin penyayang. Kalau Allah itu maha pengampun, dia pengampun juga. Kalau Allah itu maha bijaksana, dia juga bijaksana. Itu takhalluq bi ahlakillah. Jadi orang itu semakin dekat sama Allah, parameternya takhalluqnya. Bukan semakin kelihatan rakaat sholatnya banyak, tapi akhlaknya. Jadi kalau ada orang ngaku semakin alim, tapi akhlaknya semakin rusak, kerjaannya tiap hari semakin menyakiti orang banyak, ya dia bukan sufi, tidak dekat sama Allah. Jadi tajridul qasdi ilallah wa akhiruhu wa at-takhalluq bi ahlakihi. Terus ada kalimat lagi yang saya potong. Al-tasawuf itu al-jiddu, atau ada yang baca al-jaddu fis-suluki ila malikil muluk. Sungguh-sungguh menempuh jalan menuju penguasa alam semesta. Itu sama kayak tajridul qasdi. Terus ada lagi awalut tasawufi ilmun wa awsatuhu amalun wa akhiruhu mauhibatun. Tasawuf itu awalnya ilmu, harus belajar dulu. Jangan nyufi dengan cara ngarang sendiri. Ya kan? Wah, saya ingin sufi Pak. Nanti malam saya mau sholat isya karena sekarang belum 12 rakaat biar makin dekat sama Allah. Tidak bisa. Isya pakemnya 4. Jadi awalnya harus ilmu. Jadi berniat jadi orang baik saja tidak cukup. Ingin semakin dekat ke Allah, niatmu sudah benar. Tapi kalau nggak ada ilmunya, mungkin maunya dekat, hasilnya malah semakin jauh. Jadi awaluhu ilmun. Makanya dalam dunia tasawuf dikenal istilah mursyid. Bersandar pada orang yang duluan jadi sufi. Bukan orang yang hanya belajar tasawuf. Mursyid itu kan orang yang sudah nyampe duluan. Jadi kalau ingin jelas rute ke Jakarta, lebih aman ajaklah orang yang pernah ke Jakarta. Tidak sekedar lihat peta Jakarta. Itu gunanya mursyid. Jadi jangan jalan sendiri nanti kesasar. Jadi awalut tasawufi ilmun, harus ngerti ilmunya dulu. Cuma wa ausatuhu amalun. Ilmu tidak ada gunanya kalau nggak diamalkan. Kita ngaji Sufi Nusantara 1 bulan penuh, kamu dapat banyak sekali wawasan baru. Insya Allah banyak yang hilang juga. Kenapa? Tidak ada amal. Kalau nggak ada amal berarti tidak ada buahnya. Kalau nggak ada buahnya, tanaman itu sia-sia. Jadi makanya orang Jawa punya adagium, ilmu itu ngelmu, yang kelakone kanthi laku. Ada usaha pengamalannya. Tidak ada gunanya tiap hari kamu nasihati orang, jangan hoak ya, jangan hoak, jangan. Tapi tiap hari kamu nyebar hoak. Ilmumu tidak ada aplikasinya, tidak jalan ternyata. Tadi kamu berteori, makanya saya bilang ini ngaji tasawuf ini berat karena saya juga dituntut hal yang sama. Dan di sini kan yang ngerti duluan saya, meskipun mungkin nanti kalian ngertinya lebih banyak daripada saya. Itu kan aku harus dituntut juga. Opo tenan yang tiap hari tak omongkan itu jalan dalam hidupku? Apa iya tajridul qasdinya jalan?
Dan kamu nggak usah nuntut aku. Bapak cuma ngomong aja. Ini sama-sama belajar. Jadi level kita mungkin ilmu aja belum. Jadi nggak usah ngaku-ngaku sufi. Wawasan kita tentang sufi juga masih sangat terbatas. Makanya tadi saya bilang ngaji kita ini cuma mengingatkan, ada jalan loh. Belum menunjukkan jalan. Ternyata ada jalannya. Jalan yang pertama ilmu. Jalan yang di tengah amal. Kalau ilmu sama amal itu kuasa kita. Dan akhirnya adalah mauhibah. Mauhibah itu pemberian dari Allah. Hasil akhirnya Allah yang menentukan. Jadi nggak usah ngukur hasilnya apa. Yang benar pelajari, jalankan itu. Hasilnya apa ya monggo. Bukan di kuasa kita. Allah yang menguasai. Apakah nanti kita nyampe ke level makrifat ataukah berhenti di level tobat saja, itu Allah yang ngatur. Jadi akhiruhu mauhibah. Apakah nanti kamu dapat karomah kayak Syekh Yusuf Makassari atau malah hidupmu tambah sumpek. Nah, itu Allah yang ngatur. Hasil mauhibah. Kalau di sufi ada makom sama ahwal. Kalau makom kita yang mengusahakan. Kalau ahwal Allah yang ngasih. Jadi tasawuf itu setelah kita ngerti teorinya, makanya butuh mursyid, kita amalkan. Setelah kita amalkan, kita tawakal. Hasilnya terserah pada Allah. Awsatuhu amal wa akhiruhu mauhibah. Terus 10 rukun tasawuf. Jadi ini karena saya bilang tadi tasawuf praktis, malam ini kita belajar jadi sufi step by step dalam pikiran saja. Dalam prakteknya ya kalian sendiri yang ngatur strateginya. Yang pertama, kalau kita mau belajar jadi sufi, rukun yang pertama apa? Tahridut tauhid. Akhroda yuhridu, itu artinya menyendirikan. Maksudnya apa? Tahridut tauhid itu ya satu-satunya landasan, satu-satunya dasar dan tujuan bertasawuf itu tauhid. Tauhid itu rumusnya la ilaha illallah dan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Jadi nomor 1 tauhid. Nomor 2 fahmus simai. Fahmus simai itu faham cara mendengarkan, mau mendengarkan petunjuk dan bimbingan dari orang yang ngerti, syekh, mursyid, guru. Kamu tidak mungkin jadi sufi, kamu nggak mungkin dapat ilmu. Tadi kan awalnya ilmu. Untuk ilmu apa? Fahmus simai. Ngerti cara mendengarkan dan mau mendengarkan. Hari ini banyak orang yang tidak mau mendengarkan atau tidak bisa mendengarkan. Kenapa tidak bisa mendengarkan? Karena telinga dan kepalanya sudah penuh. Apapun saja masuk mental. Dia sudah menutup telinganya, menutup akalnya. Sudah selesai. Dia merasa, ya ini yang paling benar. Sudah finish. Nah itu berarti apa? Dia harus belajar fahmus simai, cara mendengar. Jadi kalau kalian punya teman pendiam, tapi dia punya fahmus simai yang bagus, biasanya dia yang paling pintar dibandingkan yang cerewet. Ya, hati-hati dengan orang cerewet dan jangan jadi cerewet. Orang cerewet itu banyak omong, yang paling banyak omong mesti yang paling banyak salah. Dan biasanya sedikit atau banyak rahasia dirinya juga diketahui orang lain. Tapi orang yang pendiam itu dia ngerti rahasia semua teman-temannya, tapi temannya nggak ada yang tahu dia kayak gimana. Itu kalau perang kayak filosofinya Sun Tzu itu mesti menang, karena ngerti kelemahan musuhnya, sementara musuhnya nggak tahu kelemahannya dia apa. Itu ilmunya apa? Fahmus simai. Pinterlah mendengarkan.
Yang hari ini ngaji dapat paling banyak, itu yang paling pinter mendengarkan, bukan yang pinter ngomong. Yang pinter mendengarkan dapatnya lebih banyak. Dan jangan salah, sebagaimana kamu latihan baca, kamu juga harus latihan mendengarkan. Kenapa kalau ada dosen filsafat menjelaskan kamu tidak paham-paham? Jangan salahkan dosennya, karena kadang-kadang kamu juga teknik mendengarkannya nggak bagus. Mendengarkan juga ada teorinya, jangan salah, nggak cuma membaca. Oke, bahkan nanti sampai ke level simbolik. Jangan salah, simbol itu nggak cuma membaca simbol, tapi juga mendengarkan simbol. Kan banyak simbol yang dari suara. Kalau ada orang dehem, oh itu kan kamu juga harus bisa membaca. Ini maksudnya dehem apa ini? Kamu lewat, ada lawan jenis lewat, kok cakep terus itu kan juga isyarat. Kamu ceramah sudah 2 jam nggak selesai-selesai, jamaahmu sudah dehem semua. Sana dehem, sini dehem, situ dehem. Oh itu kalau kamu nggak peka simbol, itu kamu nggak peduli sudah. Ceramah terus, ngomong terus. Jamaahnya sudah demonstratif, angop di depanmu. Wah, kamu ya santai aja, pokoknya ngomong terus. Nah, itu berarti tidak peka simbol. Wong sudah ngantuk semua sudah dehem. Ya. Oke, kadang-kadang khutbah Jumat, jamaah sudah jam 12:30 lebih masih ngomong terus, jamaahnya sudah kelesat. Ini tidak selesai. Zaman saya dulu kuliah S1 filsafat, ada teman saya yang khutbah Jumat diinterupsi. Ya. Di IAIN zaman dulu ada 1-2 dosen yang kalau khutbah panjang sampai jam 1 kurang 1/4. Akhirnya kebetulan duduknya sebelahku karena orang filsafat itu aneh-aneh. Diinterupsi, angkat tangan, interupsi khotib. Kendel. Sambil duduk, ini jamnya sudah jam 1 kurang 1/4. Jamaahnya punya kepentingan macam-macam ini. Dan khotibnya wedi terus ditutup. Ya mungkin kaget dia, lagi enak-enak khutbah diinterupsi. Ya, jadi kalau kalian nggak berani mesti, tapi dia berani dan jasanya besar itu. Yang lain kan gelisah, sekarang tenang semua, khutbahnya ditutup. Jadi ini aja dipraktekin. Oke, terus yang ketiga, husnul isra. Harus baik dengan sesama. Itu bahasanya situ, memperbaiki silaturahim dalam pergaulan. Mu'asyarah. Tidak mungkin kamu jadi sufi kalau masyarakatmu gelisah oleh kehadiranmu, oleh perilakumu, oleh kata-katamu. Harus husnul mu'asyarah, husnul isra. Saya lupa ada hadis yang bunyinya, apa sih silaturahim itu? Silaturahim itu idkhalus surur fi qalbil ikhwan. Enggak sekedar saling ketemu, tapi juga apa? Memasukkan kegembiraan, bikin temanmu senang. Itulah hakikat silaturahim. Ya ketemu sih ketemu, tapi ketemu dalam rangka caci maki, dalam rangka marah-marahan, itu bukan silaturahim. Kedatanganmu tidak bikin aku gembira, malah sumpek. Nah itu bukan silaturahim. Ya kan? Orang nagih utang misalnya, itu kan begitu datang, wah itu tidak bisa. Ini yang pertama silaturahim itu mesti basa-basi, karena intinya nagih utang. Jadi silaturahim itu idkhalus surur. Kehadiranmu bikin orang senang. Nah, kalau bisa kayak gini, kamu punya bakat jadi sufi. Jangan ketika kamu datang orang malah sumpek, datang ini dia, kacau ini, mesti mending tidak usah datang aja tadi ya. Berarti kedatanganmu tidak silaturahim, tidak menyambung kasih sayang. Atau kamu datang apa enggak ada yang peduli, cuek. Itu datang loh, alah biasa aja, enggak nambah apa-apa juga, enggak ngurangi apa-apa, enggak bikin gembira juga, enggak bikin sumpek, netral aja. Wujuduhu ka'adamihi, itu juga tidak bagus. Yang bagus itu idkhalus surur fi qalbil ikhwan. Jadi kedatanganmu bikin orang senang.
Dan pasti bukan demo. Karena kalau demo itu kehadiranmu tidak bikin orang seneng, bikin orang khawatir. Jadi jangan bilang demo itu atas nama silaturahim. Mau demo Pak, silaturahim ini Pak, saya ketemu orang lain kan silaturahim. Tidak sekedar ketemu. Ketemu yang silaturahim itu yang idkhalus surur, bikin orang gembira, bikin suasana gembira. Itu yang ketiga. Yang keempat, isarul isar, mendahulukan kepentingan orang lain, tidak egois, tidak menang-menangan, tidak gembira di atas sumpeknya orang lain. Dia susah sedikit tidak apa-apa, ruwet sedikit tidak apa-apa, asal saudara-saudaranya gembira. Itu isarul isar. Kalau kalian punya mental kayak gini, ada bakat jadi sufi. Tapi kalau tiap hari kamu bikin kacau balau dunia, bikin sumpek orang lain, bikin tidak jelas segalanya, tidak isarul isar. Terus ini yang harus dibaca agak dalam, tarkul ikhtiar. Tarkul ikhtiar itu bukan berarti tidak berusaha, tapi tidak mengandalkan usaha, hasil diserahkan pada Allah. Jadi tidak bersandar pada ikhtiar sendiri, karena kita ini tidak punya daya, tidak punya kuasa. Yang punya daya dan kuasa hanya Allah. Lakukan saja, paling maksimal yang kita bisa, hasilnya serahkan pada Allah. Jangan mengeluh, oh saya sudah kayak gini tapi hasilnya gini, berarti kita iktimat pada ikhtiar. Jangan iktimat pada ikhtiar. Saya sudah belajar loh Pak siang malam, nilainya kok masih jelek. Enggak, nilaimu enggak ada hubungannya sama belajar. Jangan iktimat pada ikhtiar. Saya sudah berniat baik, berusaha baik, kok masih disalahpahami Pak. Biar aja, tetap jadi orang baik, karena amalmu tidak bisa jadi sandaran. Yang bisa disandari cuma Allah. Sekarang banyak orang kecewa, banyak orang galau, banyak orang mengeluh karena dia bersandar pada amalnya, bersandar pada ikhtiarnya. Ketika ikhtiar itu gagal, dia mengeluh. Tidak, serahkan hasilnya pada Allah. Itu makna tarkul ikhtiar. Jadi kalau kamu sudah bekerja, berusaha tanpa mikir nanti imbalannya apa, kamu sudah masuk ke level ini. Tapi kalau masih hitung-hitungan, harusnya aku kerja sekian, hasilnya sekian, dapatnya sekian, nah itu berarti masih belum tarkul ikhtiar. Terus suratul wujud. Suratul wujud ini ya kepandaian membaca wijdan. Wijdan itu intuisi, suara hati. Orang-orang kalau ingin masuk ke level suratul wijdan ini, kalau pakai Ghazali, syaratnya satu, hatinya harus bersih. Banyak orang bilang, tanyakan hatimu. Cuma sebelum kamu tanya pada hatimu, pastikan dulu hatimu bersih. Kalau hatimu rusuh, mbok kamu tanya pada hatimu, hasilnya ya tetap rusuh. Kalau hatimu kotor, ya kalau kamu tanya, jawabannya juga kotor. Maka ya benar memang tanyakan hatimu, tapi pastikan dulu hatimu jernih. Sehingga kamu bisa suratul wujud, bisa mendengarkan suara hati. Batinmu jernih. Tapi kalau masih banyak dosa, katanya Ghazali kan, dosa satu, kotoran satu, dosa dua, kotoran dua. Semakin banyak dosa, ya semakin gelap. Dosanya nggak dibersih-bersihkan, karatan di situ. Kalau sudah karatan, membersihkannya susah. Karena dia kalau bahasa filsafatnya jadi habit, jadi kebiasaan. Kalau sudah biasa marah-marah, ndak marah itu ndak enak. Ngomong biasa aja rasanya kayak marah. Kenapa? Habitnya begitu. Kalau sudah dibiasakan suudzon,
mikir bener itu lahirnya juga suudzon. Kenapa? Karena memang kotoran suudzonnya banyak di batinnya. Ketika minta fatwa ke hatinya, keluarnya juga suudzon. Jadi fatwa hatinya juga fatwa tentang suudzon. Maka suratul wujudnya tidak jalan. Jadi bersihkan dulu batinnya, baru bisa mendengarkan suara hati. Suara hati tidak akan menipu, ya. Dia pasti jujur. Kalau isinya jelek, keluarnya juga jelek. Kalau isinya bagus, keluarnya bagus. Dan nggak ada yang bilang kalau sudah tanya ke hati terus hasilnya mesti apik. Nggak ada yang bilang begitu. Oke, jadi bersihkan dulu hatimu. Kalau hatimu belum bersih, ya sementara pakai akalnya dulu. Kalau akalnya juga nggak bersih, ya kamu cari guru yang bisa membersihkan. Cari mursyid, cari ustadz yang bisa kamu mintai fatwa. Ya, fatwa untuk dirimu aja. Ya pasti bukan MUI, karena MUI nggak mungkin ngeluarin fatwa untuk kamu sendirian. Ya. Oke, terus al-kahfu anil khawatir. Ini agak kelanjutannya tadi. Jadi al-kahfu kayak al-kahfi itu gua pelindung. Jadi terlindung dari khawatir, tidak mudah tertipu oleh khawatir, lintasan-lintasan hati yang keliru. Dia bisa membedakan. Batin kita kalau tidak bersih itu kan kadang-kadang yang jelek dibunyikan benar. Biasa anak muda, kayak gitu dikit tidak apa-apa lah. Nanti tobat kalau sudah tua, itu khawatir namanya. Orang yang bisa terjaga dari kayak gini, tidak mudah ketipu oleh khawatir-khawatir yang tidak jelas, itu dia punya karakter sufi. Jadi al-kahfu anil khawatir. Kita kan sering menjustifikasi yang keliru jadi benar karena kecenderungan hati kita. Kita tahu teman kita salah, tapi karena teman ya harus dibela jadi benar, dan dicari-cariin dalil. Itu khawatir. Jadi suara-suara jelek dalam diri. Kan kalau film kartun itu biasanya kan ada ilustrasinya. Yang sini bisi bagus, putih, sini bisi jelek, hitam, terus tawuran di situ. Itu khawatir. Orang yang bisa menguasai bisikan-bisikan ini bisa selalu, oh ini dari Allah, oh ini bisikan jelek dari setan. Kayak ceritanya Syekh Abdul Qadir Jailani itu kan, sedang asik-asiknya sholat malam ibadah, tiba-tiba ada suara, hei Abdul Qadir Jailani, engkau sudah wali yang paling tinggi, maka sekarang tidak usah capek-capek lagi sholat, tidak usah capek-capek lagi ibadah. Ya karena yang digoda Syekh Abdul Qadir Jailani, ya dia bisa langsung bantah, wahai setan, pergilah. Tidak mungkin Allah nyuruh kayak gitu. Saya nggak bayangkan kalau kalian lagi sholat berdoa terus ada suara, kamu kekasihku sekarang, tidak perlu lagi guys. Oke ya, jadi kahfu anil khawatir. Kemudian kasrotus safar, banyak piknik. Ya, ini zaman dulu karena Syekh Yusuf sendiri kan dia melanglang buana kemana-mana. Mungkin kalau hari ini piknik itu bisa kalau nggak punya modal ya. Ya, bisa kamu atasi dengan banyak baca, banyak nyari ilmu, banyak lihat-lihat, mungkin Google, lihat-lihat dunia sana-sana pakai Google kan sekarang bisa. Fakta biru ya ulil absornya pakai Google, tidak masalah lah. Oh ya tidak, sekarang mahal deh kamu. Kalau kamu melakukan perjalanan kalau kayak Syekh Yusuf itu modalnya besar. Dari Makassar ke Banten, dari Banten ke Aceh, dari Aceh ke Yaman, dari Yaman ke Mekah, dari Mekah ke Syria. Wah, itu saya tidak tahu maskapainya apa saja yang ditempuh zaman itu, mahal. Tapi yang jelas jangan seperti katak dalam tempurung, harus kasrotus safar. Kasrotus safar itu manfaatnya banyak. Kamu jadi ngerti bahwa ternyata saya itu kecil, ternyata banyak orang lebih pintar dari aku, ternyata banyak ilmu-ilmu baru yang aku tidak tahu. Kasrotus safar bikin kita terbuka wawasannya. Orang yang kurang piknik itu
pendapatnya jadi terbatas dan sempit. Makanya sekarang kan banyak sindiran, kamu kurang piknik bro. Ya, jadi kamu ndak gaul, ndak update. Jadi kasratus safar, baca ibroh di mana-mana. Terus dua yang terakhir, tarkul iktisab dan tahrimul ittihar. Ini sama kayak tadi tarkul ikhtiar. Jadi kalau tarkul iktisab itu tidak bersandar pada amaliyah lahir, sementara tahrimul ittihar itu amaliyah batin. Batin pun sandarkan pada Allah. Amal batin itu misalnya saya sudah sabar, lupa, itu kan amaliyah batin. Saya sudah ngalah, lupa, itu amaliyah batin. Hasilnya juga pasrahkan pada Allah. Jangan diwajibkan saya sabar harusnya akhirnya menang. Menang dan tidak urusannya Allah. Tugas kita cuma sabar. Saya sudah sholat malam, hasilnya harusnya kemuliaan. Sholat malam di tangan kita, tapi kemuliaan di tangan Allah. Itu tahrimul ittihar. Kalau tarkul iktisab kayak tarkul ikhtiar tadi. Jangan bersandar pada amal. Yang tarkul iktisab amaliyah lahir, yang tahrimul ittihar amaliyah batinnya. Itu 10 rukun tasawuf.